Dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengikuti Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dan kita insya Allah termasuk pengikut beliau, Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan nulis, yang namanya mereka dapati tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi kitab Taurat dan Injil yang masih otentik itu ada nama Nabi Muhammad SAW di situ. Di antara Injil yang masih ada penyebutan tentang nama Nabi Muhammad itu kalau tidak salah namanya Barnabas. Dan itu memang mereka usahakan untuk hilangkan. Cuma masih ada di Indonesia pun ada terjemahan itu. Di situ ada penyebutan tentang nama Nabi Muhammad SAW. Dan ciri khasnya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ada disebutkan dan harus diikuti oleh umat manusia, menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu pada mereka. Maksudnya adalah ahli kitab sebelum kita. Jadi setelah turun Al-Quran ada beberapa hal yang tadinya berat bagi ahli kitab. Akhirnya jadi ringan setelah mereka menganut agama Islam atau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti dulu di masa Nabi Musa alaihissalam, kaumnya Nabi Musa, Bapak Ibu sekalian, kalau buat dosa besar, kalau mau taubat itu bunuh diri. Hukumnya begitu di masa Nabi Musa dulu. Kalau orang buat dosa besar, maka taubatnya kepada Allah dia bunuh dirinya karena Allah. Setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi bunuh diri ini. Yang ada adalah dianjurkan untuk memenuhi 3 syarat sebagaimana Imam Nawawi mengatakan kalau buat dosa dia meninggalkan dosa itu seketika, lagi bohong berhenti, misalnya lagi riba berhenti. Kemudian sesali yang kedua, yang ketiga janji sama Allah tidak mengulangi, maka sudah cukup untuk dimaafkan. Itu contoh belenggu yang ada pada ahli kitab yang dihilangkan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya Al-Quran yang terang, yang turun padanya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung.